Akhirnya hari ini saya bisa baca juga BAP Pak Joko Widodo. Di hadapan hakim loh. Pertama kali berarti Bang? Baru pertama kali. Kami melihat bahwa perkara ini bukan menguji asli tidaknya ijazah Pak Joko Widodo. Nggak menjelaskan sama sekali terkait dengan bagaimana dia mendapatkan ijazah itu dari UGM. Titik tekannya lebih kepada pencemaran nama baik dan fitnah. Ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah analog. Dian Sandi itu mungkin mengambil foto, kemudian diupload. Lalu dalam keterangan BAP Pak Jokowi katakan bahwa saya tidak tahu bagaimana mereka memoto ijazah saya. Dari 148 saksi yang diperiksa dalam forum pra-peradilan, ternyata nggak ada satupun saksi yang melihat bahwa Mas Roy itu meretas dokumen elektronik, mencuri dokumen elektronik. Ya, mungkin dari komputernya Dian Sandi, device-nya Pak Joko Widodo. Strategi ini Bang Mardi tidak pernah disangka oleh tim hukumnya Pak Jokowi juga. Kami ingin menguji satu persatu pasal. Kalau pasal 32 dikeluarkan tentu tidak ada lagi dalam surat dakwaan. Kalau 35 digugurkan berarti tidak ada lagi dalam surat dakwaan. Kalau 310, 311 digugurkan berarti Mas Roy kan punya hak hukum untuk melawan balik Pak Jokowi. Bisa dilaporkan balik. Kalau tidak disusupkan pasal 32 dan 35, nggak akan ada pernah peristiwa tanggal 19 Juni 2026 ketika Mas Roy jam 7 pagi harus dijemput paksa di rumahnya. Bu Tifa pada saat itu mau sidang promosi doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk S3, itu tidak mungkin akan dijemput pagi-pagi itu kalau tidak ada landasan pasal 32 dan pasal 35. Nah, ini yang kami uji Bang Mardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama kuasa hukum dari Mas Roy Suryo terkait upaya pra-peradilan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Ada perkembangan terbaru apa dari upaya pra-pi tersebut? Langsung saja saya sapa kuasa hukum dari Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, terima kasih. Thank you, sudah Bang hadir. Siap. Ada update apa dari pra-pi? Kalau hari ini kami sudah hampir menyelesaikan pra-peradilan yang kedua. Pembuktian dari kami juga sudah selesai. Pemeriksaan 4 saksi, 1 ahli. Kemudian hari ini porsinya adalah Polda Metro Jaya menghadirkan 1 ahli dan sejumlah daftar alat bukti. Ya. Dan besok kami tinggal menyampaikan kesimpulan tanpa perlu dibacakan. Hari Senin itu sudah putusan pra-peradilan. Putusan ya? Ya. Oke, kami dengar ada yang baru nih yang Bang Sangaji dapatkan dalam sidang pra-pi di PN Selatan. Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk hari ini tadi kan ada penyerahan sejumlah daftar alat bukti ya. Oke. Dan daftar alat bukti itu lebih kepada daftar alat bukti surat dan dokumen. Kebetulan dalam daftar alat bukti dokumen itu salah satu yang tadi saya baca secara detail, dan saya kepo juga gitu ya, baru saya lihat juga hari ini, yaitu berita acara pemeriksaan Presiden Joko Widodo. BAP-nya Pak Jokowi? BAP-nya Joko Widodo. Karena tadi diserahkan kepada kami dan saya baca di hadapan hakim, ya kan, saya baca secara teliti, ada BAP awal dan ada BAP tambahan. Mungkin BAP tambahan itu setelah berkas dinyatakan P19 oleh jaksa penuntut umum ya, atau jaksa peneliti ya. Dan tadi saya baca. BAP. Berapa halaman Bang? BAP Pak Jokowi? Ya lumayan tebal sih, ada mungkin ratusan halaman lah. Oke, substansi apa yang Bang Sangaji dapatkan dari BAP Pak Jokowi? Di BAP Pak Jokowi itu sebetulnya Pak Jokowi lebih menekankan kepada cerita beliau terkait perbuatannya Mas Roy, meneliti ijazah beliau, ya, dari forum televisi ke forum televisi, kemudian dari forum-forum podcast, kemudian juga aktivitas Bu Tifa dalam menganalisis ijazah Pak Jokowi, kemudian juga aktivitas Rismon Hasyolan Sianipar dalam meneliti ijazah Pak Jokowi juga, yang disebut itu adalah perbuatan-perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Ada juga BAP terkait pernyataan dari Pak Rizal Fadila,
Bu Kurnia Triroyani, ya. Dan intinya BAP Pak Joko Widodo itu justru lebih menekankan pada gambaran beliau terhadap peristiwa dugaan pencemaran dan fitnah. Tidak menyentuh objek pokoknya, ijazahnya. Ya, jadi saya kira sebenarnya ini yang akan diuji dalam persidangan nanti ya. Tapi mungkin saya highlight saja yang secara garis besar terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu justru hanya beberapa pertanyaan dan jawaban dari Pak Jokowi, dan jawabannya tidak banyak. Jawabannya hanya simpel-simpel saja. Misalnya tadi saya baca juga di BAP Pak Jokowi ada pertanyaan, apakah ijazah Pak Jokowi asli? Beliau sampaikan asli karena sudah diakui UGM, sudah diakui rektor, sudah diakui wakil rektor, dekan Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian ada pertanyaan berkaitan dengan penulisan skripsi. Beliau katanya menulis skripsi pakai mesin tik. Dan mesin tik itu pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti, Bang Mardi, kami lihat juga, kami buka juga mesin tiknya. Mesin tik, ya zaman dulu lah ya. Mungkin itulah yang dikatakan mesin tiknya yang digunakan oleh Pak Jokowi untuk menulis skripsi gitu. Dan ada juga pertanyaan seputaran skripsi ya. Lembar pengesahan itu katanya dia cetak di percetakan perdana, tapi ditanya apakah Pak Jokowi ingat percetakan perdana di mana, beliau lupa katanya. Dalam BAP-nya beliau menyatakan lupa. Hanya itu yang dia dijelaskan. Nah, ada satu lagi yang dijelaskan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu dosen pembimbing skripsinya adalah Profesor Ahmad Sumitro. Jadi bolak-balik itu bukan dengan Pak Kasmujo. Dalam BAP-nya beliau menceritakan bolak-balik itu dengan Prof Sumitro. Jadi ini agak beda dengan keterangan waktu di UGM itu ya, yang justru Prismon sampai datang ke mana? Ke tempatnya Pak Kasmujo ya, bersama seorang podcaster namanya itulah ya. Ya ternyata dalam BAP-nya Pak Jokowi justru lebih menceritakan bolak-balik itu dengan Pak Profesor Sumitro. Itu Ahmad Sumitro. Beda dengan yang sebenarnya pada saat kita tonton dari UGM ya, pada saat yang sekarang kan suka viral itu kan potongan-potongan pernyataan Pak Jokowi. Tapi dari BAP Pak Jokowi secara substansi tidak banyak mengungkapkan mengenai objek pokok ijazahnya. Enggak. Lebih banyak menekankan pada peristiwa pidana. Kalau saya bilang mungkin BAP-nya seperti ya sudah disiapkan kali ya. Banyak sekali. Jadi penjelasannya itu pada menit sekian, Mas Roy ngomong ini pada menit sekian, Rismon ngomong ini pada menit sekian, Bu Tifa ngomong ini pada menit sekian, Pak Bu Kurnia ngomong ini, Pak Rizal Fadila ngomong ini, lebih pada peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah. Nggak menjelaskan sama sekali tentang proses perkuliahan beliau. Nggak menjelaskan sama sekali terkait dengan bagaimana dia mendapatkan ijazah itu dari UGM. Ya masih seputaran pencemaran nama baik lah. Termasuk tidak mendalam soal keabsahan dari ijazah itu. Ya hanya dikatakan oleh Pak Jokowi ijazah saya asli karena diakui UGM. Itu aja. Jadi dia sendiri mengatakan bahwa ijazah saya asli karena UGM mengakuinya gitu. Sebatas itu? Sebatas itu. Tidak ada penjelasan soal proses akademik atau riwayat pendidikan, proses akademiknya? Ya, justru yang saya lihat, tadi juga saya baca BAP-nya Pak Kasmujo ya. BAP Kasmujo ya. Sebenarnya saya nggak mau, mungkin lebih detail ya, biarkan ini jadi fakta persidangan gitu ya. Nah, tapi intinya seperti itu. Saya nggak mau membuka materi itu ya, karena itu materi persidangan. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa kami mengajukan pra-peradilan ini. Bang Mardi. Karena kami melihat bahwa perkara ini titik tekannya lebih kepada pencemaran nama baik dan fitnah. Bukan menguji asli tidaknya ijazah Pak Joko Widodo. Itu tercermin dari BAP-nya Pak Jokowi tadi itu? Iya. Akhirnya hari ini saya bisa baca juga BAP Pak Joko Widodo. Di hadapan hakim loh. Pertama kali berarti Bang? Baru pertama kali. Itulah alasannya langkah rapid dilakukan? Itulah alasan kenapa kami mengambil langkah pra-peradilan, karena pra-peradilan ini adalah forum untuk menguji. Ya, kalau pada pra-peradilan pertama, kami menguji keabsahan dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, kita sebut sebagai upaya paksa, dan kami sudah memenangkan
pra peradilan itu, ya, hakim tunggal menyatakan bahwa penangkapan penahanan yang luar biasa diglorifikasikan oleh media, ya kan, bahkan saya lihat mungkin itu jadi tekanan personal yang luar biasa juga, tekanan batin yang personal, sangat sangat kita bisa merasakan bagaimana disorot media gitu ya, secara tidak layak gitu. Akhirnya hakim pra peradilan mengatakan bahwa dalam putusannya penangkapan, penahanan, penggeledahan itu adalah bukti kesewenang-wenangannya penyidik Polda Metro Jaya dalam menerapkan hukum. Nah, itu yang kami uji di pra peradilan yang pertama. Oke. Di pra peradilan yang kedua, kami masuk ke hal yang paling substantif, yaitu berkenaan dengan pengujian 2 alat bukti permulaan yang cukup, karena ada pasal-pasal yang ditetapkan Mas Roy sebagai tersangka, ancaman pidananya berat, pasal 32 dan pasal 35. Tapi kami mencurigai awalnya, kami bukan mencurigai ya, tapi kami menganalisis bahwa sebenarnya penetapan pasal-pasal ini lebih kepada pasal entertain atau pasal seludupan untuk dijadikan sebagai dasar penangkapan dan penahanan. Karena ancaman pidananya kan berat. 32 itu 8 tahun, 35 adalah 12 tahun. Sementara kalau 310, 311 atau pencemaran nama baik dan fitnah, pencemaran kan cuma 9 bulan. Fitnah maksimalnya 3 tahun. Kalau kemudian tidak disusupkan pasal 32 dan 35, nggak akan ada pernah peristiwa tanggal 19 Juni 2026 ketika Mas Roy jam 7 pagi harus dijemput paksa di rumahnya. Bu Tifa pada saat itu mau sidang promosi doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk S3, itu tidak mungkin akan dijemput pagi-pagi itu kalau tidak ada landasan pasal 32 dan pasal 35. Nah, ini yang kami uji Bang Mardi. Kami memilih jalan pra peradilan ini karena kami melihat bahwa inilah forum yang tepat untuk kita membersihkan dulu atau menguji dulu proses penyidikan ini. Penyidikan ini dilakukan secara proper enggak? Penyidikan ini dilakukan dengan due process of law enggak? Penyidikan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, atau jangan-jangan penetapan tersangka pasal 32 dan pasal 35 ini hanya justru untuk mengentertain pelapor. Ya, karena pasal 32, 35 itu juga yang melaporkan adalah Pak Jokowi. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan LP yang kami lihat di dalam sidang pra peradilan. Jadi ada dokumen-dokumen yang dibuka oleh penyidik kepada kami, salah satunya adalah LP-nya Pak Jokowi. Disitulah kami bisa melihat bahwa oh ternyata 32, 35 ini justru yang melaporkan Pak Joko Widodo. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwa oh Pak Jokowi hanya melaporkan peristiwa, tidak melaporkan orang. Loh, ada orang yang dilaporkan. Ada pasal yang beliau laporkan. Dan pasal 32, 35 yang ancaman pidananya berat itu justru beliau sendiri yang melaporkan. Terkonfirmasi dari mana? Iya dari LP tadi. LP dia sendiri yang dia tanda tangani. Justru pintu masuknya di situ. Nah, itulah yang kemudian kami ingin menguji dalam forum pra peradilan ini. Pasal 32 dan pasal 35 ini kami challenge untuk penyidik Polda Metro Jaya menghadirkan apakah mereka punya 2 bukti permulaan yang cukup nggak. Nah, dan dari 2 hari kami melakukan proses pembuktian dalam pra peradilan yang kedua ini. Karena pra peradilan kedua ini cukup alot. Saya bilang tantangannya agak lumayan berat ya. Oke. Ya, karena kita masuk ke pokok materi soalnya. Ya. Ya, dan jawab menjawab antara kami dengan pihak Polda itu juga cukup alot. Kami menyampaikan materi permohonan, mereka jawab. Kemudian jaksa juga ikut menyampaikan eksepsi. Setelah itu kami jawab juga dalam replik. Setelah itu mereka jawab lagi atau malah tanggapi lagi dalam duplik. Dan setelah itu kami lakukan pembuktian. Nah, di dalam tahapan pra peradilan yang dilakukan sejak pembuktian sejak hari Senin ya, Senin Selasa ya, ya memang saya mau katakan bahwa pra peradilan yang kedua ini cukup alot. Dan memang wajar cukup alot karena kita masuk kepada pokok perkara, yaitu dasar dikenakannya pasal 32 Undang-Undang ITE. Nah, dari sekian saksi yang mereka periksa, berdasarkan surat jawaban mereka dalam forum pra peradilan, konon katanya, bukan konon katanya, tapi jawaban mereka adalah mereka sudah memeriksa 148 saksi. Awalnya kan 120 saksi, tapi kemudian
mungkin ada tambahan-tambahan saksi lagi yang diperiksa oleh mereka sehingga total 148 saksi. Inilah satu-satunya perkara pidana di Indonesia yang sependek pengetahuan saya dan sependek pengalaman saya dalam bidang penegakan hukum, ya hanya selembar ijazah Jokowi yang saksinya harus 148 saksi gitu. Dan itu fakta. Itu fakta, itu ada dalam jawaban mereka. Dan kalau Bang Mardi lihat berkas perkara yang saat ini ada di kantor kejaksaan atau di pihak jaksa, ya mungkin tingginya seginilah. Berkas perkara. Hanya untuk menguji pencemaran nama baik dan fitnah. Yang ancaman pidananya mah rendah. Bukan perbuatan pidana luar biasa gitu loh. Nah, kemudian juga mereka menghadirkan ahli. Nah, dari 148 saksi yang diperiksa dalam forum pra-peradilan, ternyata nggak ada satupun saksi yang melihat bahwa Mas Roy itu meretas dokumen elektronik, mencuri dokumen elektronik. Ya, mungkin dari komputernya Dian Sandi, device-nya Pak Joko Widodo, ya kan? Nggak ada saksi yang melihat itu. Nggak ada saksi juga yang menggambarkan dalam proses persidangan pra-peradilan bahwa Mas Roy telah melakukan manipulasi dokumen elektronik. Sehingga dokumen elektronik tersebut mungkin sudah hilang, tidak bisa lagi diakses, atau sudah berubah wujud. Ya, tidak ada saksi yang melihat itu. Dan dalam proses persidangan pra-peradilan, justru kami buktikan sebaliknya kepada termohon yaitu Polda Metro Jaya, bahwa di hadapan hakim kami sampaikan, kami langsung minta pihak pengadilan melalui akun mereka sendiri ya. Akun dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akun X, ya. Itu langsung ditampilkan. Dokumen Dian Sandi masih utuh apa adanya. Ya, masih utuh apa adanya dan tidak mengalami perubahan apapun. Nah, menariknya, Bang Mardi, saya mau kembali lagi ke BAP Pak Jokowi, saya baru ingat. Ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah analog. Dian Sandi itu mungkin mengambil foto, kemudian diupload. Lalu dalam keterangan BAP Pak Jokowi katakan bahwa saya tidak tahu bagaimana mereka memoto ijazah saya. Oke. Kemudian ijazah saya itu ijazahnya analog, bukan seperti yang dipoto oleh Dian Sandi. Saya juga tidak memberikan izin juga kepada Dian Sandi untuk mengupload ijazah tersebut. Tetapi saya tidak mempersalahkan Dian Sandi. Karena foto tersebut tidak diutak-atik oleh Dian Sandi. Dan tidak merugikan kepentingan hukum saya. Makanya kenapa Dian Sandi tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal seharusnya kalau kita mau menerapkan pasal 32 dan pasal 35, seharusnya Dian Sandi yang ditetapkan sebagai tersangka. Jangan Mas Roy. Karena dia yang memposting. Yes. Dan ternyata postingan Dian Sandi itu berupa foto, dicekrek, kemudian diupload. Apakah itu dokumen elektronik? Yang kemudian kalau dianalisis itu mengubah ijazah Pak Jokowi dari yang katakanlah dari yang asli menjadi tidak asli, atau dari yang tidak asli menjadi asli. Kan gak begitu cerita perkara ini. Itu hanya selembar, itu hanya foto kok. Makanya tadi begitu kami menguji ahli dari Polda Metro Jaya, saya dan Bang RH, di ujung pemeriksaan ahli tadi kami jebak ahli dengan pertanyaan bahwa kalau saudara katakan bahwa sudah terpenuhi 2 alat bukti permulaan yang cukup, baik alat bukti ahli, keterangan ahli, saksi maupun surat, kami tanya kepada ahli, kalau surat dalam tindak pidana elektronik itu bukti suratnya kayak apa? Kan dokumen elektroniknya kan? Ya. Sementara dokumen elektroniknya nggak pernah disita dan tidak pernah mengalami perubahan. Bagaimana saudara ahli mau katakan bahwa telah terpenuhi 2 alat bukti permulaan yang cukup dalam tindak pidana cyber? Sementara ijazah Pak Jokowi yang dipoto dan kemudian ditampilkan Dian Sandi nggak mengalami perubahan apapun. Disitulah dia katakan bahwa, oh jangan tanya saya, tanya ahli cyber aja. Ya kan berarti menunjukkan bahwa alat bukti surat dalam konteks tindak pidana cyber ya tidak terpenuhi. Dan kalau ini tidak terpenuhi, berarti penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE tidak confirm itu adalah pasal penyeludupan.
Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Kalau kemudian ini pasal penyeludupan, apa iya kita mau membiarkan penegakan hukum terhadap para ahli misalnya, para kaum intelektual, para akademisi misalnya yang hanya menganalisis satu, sebenarnya itu bukan dokumen elektronik, tapi itu foto. Ya, karena berdasarkan keterangan ahli yang kami hadirkan kemarin, kalau disebut dengan digital, itu kan pasti lawannya analog. Loh, analognya kan ijazah Pak Jokowi kan bukan ijazah digital. Misalnya sertifikat digital, Ya. kemudian dibobol, kemudian berubah datanya. Itu baru yang namanya pengerusakan dokumen elektronik. Tapi kan ijazah Pak Jokowi tetap ada di Pak Jokowi, hanya fotonya aja yang kata mereka adalah dioprek-oprek. Dianalisa, oh ternyata menurut Bu Tifa, oh bibirnya ini bukan bibir Pak Jokowi. Kenapa? Karena terlalu tebal. Oh mukanya ini bukan muka Pak Jokowi. Karena struktur mukanya tidak sama seperti yang aslinya. Oh ini giginya bukan giginya Pak Jokowi. Apakah hanya dengan menganalisa seperti itu, yang kata mereka mengoprek-oprek itu adalah tindak pidana cyber? Loh kacau kalau begini, ancaman pidananya 8 tahun loh. Padahal esensi dari pasal 32-35 itu adalah untuk melindungi data pribadi orang yang berkaitan dengan data elektronik. Supaya tidak mudah diretas, supaya tidak mudah dicuri. Digital. Datanya harus digital. Keterangan Pak Jokowi sendiri dalam BAP-nya, ijazah saya bukan digital. Ijazah saya adalah ijazah analog. Terus bagaimana kita mau menghubungkan penalaran hukum yang logis bahwa kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah analog, kemudian mereka susupkan pasal 3235 sebagai pasal terberat, sementara yang punya saja mengakui bahwa ijazahnya bukan ijazah digital. Nah itu yang kami challenge di pra-peradilan ini. Makanya begini Bang Mardi, kami melakukan pra-peradilan ini justru untuk meluruskan penegakan hukum yang keliru. Kami tidak menghindari pokok perkara. Tetapi sebelum kita uji pokok perkara, kita uji dulu nih, Anda punya nggak alat bukti yang cukup? Jangan sampai selalu aparat penegak hukum itu atas dasar kewenangannya, siapa saja dijadikan sebagai saksi. Misalnya, orang ini melihat ada pemukulan. Tapi ada peristiwa pidana lain, pembunuhan. Terus dipaksa untuk bersaksi soal pembunuhan. Ini kan pelanggaran hukum. Seperti misalnya dalam kasus ini, orang diperiksa untuk menerangkan soal pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi kemudian harus diminta keterangan bahwa telah terjadi tindak pidana cyber. Sementara mereka sendiri tidak mengerti apa itu tindak pidana cyber. Saksinya aja nggak paham. Contoh, kemarin kami periksa 4 orang saksi. Dan saksinya itu diperiksa dalam pokok perkara ya. Seorang podcaster yang dokumennya itu, dokumen dia Sandi, dianalisis di podcastnya beliau. Dan dari podcastnya beliau itu, Mas Rudi ditetapkan sebagai tersangka. Beliau sendiri kami tanya, apakah penyidik pernah nggak menyita data elektronik yang saudara punya? Enggak. Apakah saudara setelah podcast dengan Mas Roy menganalisis ijazah Pak Jokowi dari akun X-nya Dian Sandi, kemudian ada nggak device saudara disita oleh Polda Metro Jaya? Nggak ada. Apakah pernah nggak saudara melihat bahwa Roy Suryo itu melakukan manipulasi data? Nggak ada. Terus bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan penegakan hukum dengan menetapkan tersangka dengan pasal 32 dan pasal 35? Ini kan, mohon maaf ya, ini kan pelanggaran hukum, Bang Sangaji, dari prapit gitu. Yang kedua, Bang Sangaji melihat ini akan terpatahkan pengenaan pasal 3235 tadi itu. Kalau berdasarkan rangkaian persidangan pra-peradilan kami, karena gini, ini kan tipis ya. Kami kalau berdasarkan rangkaian persidangan kami, seharusnya ini harus digugurkan dalam surat dakwaan. Jadi gini, di pra-peradilan yang kedua ini kami minta kepada hakim supaya penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE itu digugurkan dalam surat dakwaan. Makanya turut termohon jaksa penuntut umum kami jadikan juga sebagai pihak dalam perkara ini. Supaya apa? Mereka patuh terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Ya kan? Dan surat dakwaan yang sudah ada dan sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu harus dicoret pasal 32-nya.
Konsekuensinya itu kalau diterima. Itu goal dari Prapit itu. Yes, goal dari Prapit ini bukan kami mau menutup perkara ini, bukan. Oke. Dan tim kuasa hukum dalam tanda kutip akan mempreteli nih pasal-pasal yang dituduhkan kepada Mas Roy. Oh iya, gini, ini mempreteli ya. Melalui Prapit, Iya, mempreteli. Jadi gini, Bang Mardi, kami ingin menguji pasal ini secara bertahap. Mas Roy ini dan Bu Tifa ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 peristiwa pidana. Peristiwa pidana pertama adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Pasalnya ada 2, pasal 310, 311 KUHP lama. Sekarang berubah menjadi pasal 433 dan 434 KUHP baru. Ancaman pidananya ada yang 9 bulan dan ada yang 3 tahun. Oke ya. Kalau perbuatan ini kan perbuatan fitnah pencemaran ini kan kalau kita bilang kan delik umum yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti misalnya yang terjadi dengan Rasman. Rasman akhirnya dieksekusi. Kemudian ada seorang juga namanya Sylvester Matutina. Tapi sampai hari ini Sylvester nggak nongol-nongol juga tuh. Pihak kejaksaan cari dong Sylvester supaya adil. Ya kan? Nah, ada juga tindak pidana cyber. ITE. Pasal 32 dan pasal 35. Inilah yang paling berat. Kenapa? Karena ancaman pidananya berat. Nah, kami di dalam pra-peradilan kedua ini, dari 4 pasal yang dijadikan sebagai tersangka, artinya 4 pasal ini kan mengikat tersangka nih. Mereka diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena 4 pasal ini. Gitu. Dan kalau kita baca dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa dan juga sudah kami terima juga untuk Mas Roy dan kami juga sudah pelajari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Format atau bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum itu kalau dalam ilmu hukum disebut dengan dakwaan kombinasi. Kombinasinya antara apa? Ada dakwaan alternatif 310 311, ada primary, ada subsidiar. Ya kan? Kemudian ada dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif itu pasal 32 dan pasal 35 karena ancaman pidananya berat. Nah, dari 4 dakwaan ya, dari 4 dakwaan ini kemudian kami ingin menguji satu persatu pasal. Kami baru tahap pertama adalah menguji pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan kalau ini berhasil, berarti pasal 32 Undang-Undang ITE harus dikeluarkan dulu dari surat dakwaan. Sehingga tidak ada bayang-bayang kepada kami bahwa kami harus membuktikan delik cyber, ya kan? Ya ngapain kita report-report membuktikan itu lagi? Karena sudah digugurkan gitu. Di Prapit. Di Prapit pertama. Mungkin nanti setelah itu ada Prapit berikutnya lagi. Kami uji pasal 35. Kalau digugurkan lagi, tenang aja masih ada pasal 310 dan 311. Apakah kemudian nanti 310, 311 dikabulkan? Ya kita lihat nanti ke depan. Ya kan? Kenapa kami ingin mempreteli satu-satu? Karena ini adalah bagian dari strategi hukum. Dan orang berstrategi hukum itu sesuatu yang sah. Jaksa pun berstrategi hukum. Penyidik pun juga berstrategi hukum. Maka advokat yang dianggap menguasai hukum juga harus berstrategi dong. Jangan dengan mudah menerima penegakan hukum yang quote and quote yang banyak melanggar hak asasi seseorang dan kita terima seperti apapun yang disuguhkan ya udah kita makan aja gitu loh. Nggak bisa begitu. Nah itulah yang kami jadikan sebagai dasar perjuangan kenapa kami membela Mas Roy untuk melakukan pra-peradilan. Kalau nanti yang di Prapit itu, di pretel itu dikabulkan, digugurkan, apa konsekuensinya terhadap proses peradilan atau persidangan Mas Roy nanti? Kalau pasal 32 dikeluarkan tentu tidak ada lagi dalam surat dakwaan. Kalau 35 digugurkan berarti tidak ada lagi dalam surat dakwaan. Kalau 310, 311 digugurkan artinya juga tidak diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup. Berarti Mas Roy kan punya hak hukum untuk melawan balik Pak Jokowi. Bisa dilaporkan balik. Dan mungkin ijazahnya akan dipersoalkan lagi gitu loh. Justru kami lihat pokok perkaranya Mas Roy dan Bu Tifa ini bukan kita membuktikan ijazah. Yang kita buktikan pencemaran nama baik dan fitnah kok. Yang tadi saya katakan, baca aja BAP Pak Jokowi. Bobotnya lebih pada pencemaran nama baik dan fitnah, bukan membuktikan ijazah.
Sehingga nanti di dalam persidangan di Jakarta Timur, dalam perkaranya Bu Tifa maupun Mas Roy, ya jaksa akan lebih banyak menekankan kepada pencemaran nama baik. Sesuai BAP Pak Jokowi tadi. BAP saksi yang lain kan juga begitu. Di antaranya. Ya kan? Mungkin porsi menguji ijazah itu adalah porsi yang terkecil. Kalau disebut dalam porsi pembuktian, ya ijazah itu mungkin porsinya bisa hanya 10%. Oke. 90% kan adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi publik yang ditunggu publik itu adalah substansi objek pokoknya itu kan. Ijazahnya asli atau palsu. Ya. Sah atau tidak. Kalau kemudian publik ingin mengetahui ijazah ini asli atau palsu, sebenarnya kami melihat bahwa laporan TPUA yang dulu dilaporkan di Bareskrim terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Asli atau palsu itu tindak pidananya harus pemalsuan dokumen. Bukan pencemaran nama baik, fitnah. Namanya aja kan menguji asli atau palsu. Ada pasalnya. Kalau KUHP lama namanya pasal 263. Yaitu apa? Pemalsuan dokumen. Sehingga kalau kita masuk dalam pemalsuan dokumen, yang dicecar adalah bagaimana dokumen palsu itu dibuat. Mungkin pasar pramuka akan diperiksa. Ya kan? Mungkin nama-nama yang disebutkan oleh Pak Bitor Suryadi itu ya harus diperiksa. Mungkin nama-nama yang disebut oleh Bang Rustam Effendi, ya, yang sudah kita tahu yang jadi salah satu yang dilaporkan di Bareskrim saat ini, Eko Sulistyo ya, berdasarkan keterangannya Bang Rustam, bahwa beliaulah yang jadi ya salah satu yang diduga oleh Bang Rustam itu pelakunya. Kalau kita delik hukumnya adalah pemalsuan dokumen, nah itulah yang mereka akan diperiksa. Jadi kualifikasi delik itu akan menentukan kemana arah pembuktiannya gitu loh. Oke. Jadi dalam kasus Mas Roy dan Dr. Tifa, nantinya publik tidak bisa berharap banyak untuk mendapatkan itu ya? Ya porsinya cuma 10%. Ijazah Pak Jokowi itu akan dibuktikan asli atau palsu cuma 10%. Selebihnya pembuktian terjadi fitnah dan pencemaran nama baik dan pengerusakan dokumen elektronik. Manipulasi data elektronik. Data elektronik itu. Iya. Oke. Jadi profit itu adalah strategi. Dan strategi ini Bang Mardi tidak pernah disangka oleh tim hukumnya Pak Jokowi juga. Bahkan oleh pendukung, relawan, mereka nggak pernah nyangka bahwa kami akan mengambil langkah pra-peradilan justru di ujung. Setelah berkas perkara dinyatakan P21, kemudian oleh jaksa dilimpahkan ke pengadilan dan sudah keluar nomor registrasi perkara pidananya, tapi belum ditetapkan jadwal persidangannya. Karena belum ditetapkan jadwal persidangannya, kami masukin pra-peradilan. Kehambatlah di sini. Ketunda. Inilah yang disebut adalah cara menikung di lap terakhir. Kalau ibarat balap Formula 1, ya, atau apa tuh? Moge ya, motor gede itu. MotoGP. MotoGP, ya. Itu kan Valentino Rossi biasanya belakangan baru nyalip di lap-lap terakhir tuh. Nah, di lap terakhir itulah kami mengambil langkah strategis mengajukan pra-peradilan. Strategi. Ini strategi. Bukan pengkhianatan seperti yang narasi yang beredar. Tidak ada yang berkhianat Bang Mardi. Pra-peradilan itu adalah sah secara hukum. Hak seorang tersangka. Sayang, negara sudah memberikan jalan kepada kita boleh nyalip di lap terakhir, nah kita pakai. Sementara kita dikriminalisasi. Contoh kriminalisasi yang paling sederhananya apa? Penangkapan penahanan. Dan kalau kami tidak melakukan pra-peradilan, ya mungkin penangkapan dan penahanan itu dianggap benar oleh semua masyarakat Indonesia gitu loh. Tapi begitu kami mengambil langkah pra-peradilan di tikungan terakhir itu, barulah kemudian semua masyarakat mengetahui bahwa oh ternyata ini kriminalisasi toh. Ini ternyata adalah kesewenang-wenangan dari penyidik Polda Metro Jaya loh. Berdasarkan apa? Berdasarkan putusan hakim. Nah, pra-peradilan ini desainnya memang agak berbeda dengan desain pra-peradilan yang dulu ya, Bang Mardi ya. Kalau yang dulu nggak bisa orang di lap terakhir itu nggak bisa nikung.
Karena begitu berkas dinyatakan P21 dan disampaikan ke pengadilan, orang mau pra-peradilan biasa jaksa punya strategi. Dia buru-buru daftarkan perkara ke pengadilan. Begitu dia daftarkan perkara ke pengadilan, langkah pra-peradilan otomatis gugur. Nah, sekarang desain hukum pidananya berubah. Ini rezim KUHAP yang baru. Yes, inilah yang disebut hukum pidana nasional modern terbaru. Hukum pidana nasional modern yang terbaru ini karena mengadopsi beberapa konvensi-konvensi internasional. 2 diantaranya yang saya baca dalam penjelasan KUHAP, ya bisa dibaca juga oleh siapapun gitu ya. Ada 2 konvensi internasional yang diadopsi di dalam KUHAP yang baru. Yang pertama adalah UN Universal Declaration of Human Rights, ya, atau konvensi terkait dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Dan ada juga yang kedua adalah ICCPR, Covenant on Civil and Political Rights. Dan ini sudah menjadi bagian dari hukum internasional publik, yaitu dia berlaku bagi negara-negara yang terikat di dalam konvensi tersebut. Nah, Indonesia mengadopsi itu di dalam sistem hukum kita. Apa yang penting di dalam 2 konvensi internasional ini? Yang pertama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu tidak boleh diberlakukan sewenang-wenang oleh negara gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, ada penghormatan terhadap hak-hak seorang tersangka dan terdakwa. Dengan apa? Dengan 1, ada asas presumption of innocence. Kemudian antara porsi perbuatan dan kemudian cara menangkap, cara menahan, itu kan harus imbang. Di dalam hukum itu ada namanya asas proporsionalitas. Apa itu? Orang kalau maling ayam, tidak bisa diberlakukan sama, ditangkapnya sama dengan koruptor gitu loh. Bobotnya beda. Bobotnya beda. Itulah yang disebut dengan kualifikasi delik. Jadi orang membunuh dengan pembunuhan berencana hingga menghilangkan nyawa orang, dengan orang hanya berkelahi di jalan, kemudian mau ditangkap, ya cara nangkapnya beda dong. Jangan cara nangkapnya sama. Yang ini mungkin harus ditangkap dengan pengamanan ketat. Karena kalau tidak dengan pengamanan ketat atau dengan aparat yang lincah gitu, terancam jiwa mereka juga. Karena yang dikejar ini adalah pelaku pembunuhan berencana yang mungkin lihai gitu. Tapi kalau orang cuma berkelahi di jalan, masa nangkapnya harus seperti seorang pembunuh berdarah dingin misalnya? Kan nggak cocok. Oke. Nah, itulah yang diadopsi di dalam hukum acara pidana kita yang terbaru. Jadi prosedur itu yang ditempuh melalui rapid. Kami menempuh itu karena itulah bagian dari hak kami sebagai tersangka gitu loh. Jadi ini bukan langkah pengkhianatan. Kami tidak berkhianat. Yang berkhianat itu Bang Mardi, cuma 1 syarat berkhianatnya. Pergi ke pelapor, cium tangannya pelapor, kemudian ketemu dengan pelapor, bawa sesuatu kepada pelapor, kemudian setelah itu memohonkan RJ. Dan setelah itu dibebaskan dalam perkara pidana. Itu cuma satu-satunya syarat berkhianat. Oke. Ketika semua langkah rapid sudah dilakukan dan menang, persidangan akan tetap jalan untuk kasus Mas Roy. Gini, perjuangan kami di pra-peradilan ini juga alot. Dalam arti, belum tentu semua pasal yang kami minta digugurkan, dikabulkan oleh hakim. Belum tentu juga. Bisa saja cuma pasal 32, 35 yang digugurkan. Karena alat buktinya tidak cukup. Tapi untuk pencemaran nama baik dan fitnah, bisa saja tidak dikabulkan oleh hakim. Artinya kalau 2 pasal itu tidak dikabulkan oleh hakim, tetap pokok perkara masuk di persidangan. Dan ada 10% porsi untuk pembuktian ijazah itu yang akan kami maksimalkan gitu loh. Jadi kita jangan membangun satu narasi di luar peristiwa itu, peristiwa belum terjadi gitu loh. Ini kan akhirnya kan menyesatkan publik. Dalam arti, Mas Roy berarti menghindari pokok perkara dong. Enggak begitu. Kalau 32, 35 digugurkan, kan masih ada 310, 311. Dan pra-peradilan ini tidak langsung otomatis menggugurkan status tersangka. Mas Roy itu masih kalaupun 32 dikabulkan, masih tersangka dengan pasal 35. Kalaupun 35 dikabulkan, masih tersangka dengan pasal 310, 311. Apakah 310, 311 bisa digugurkan? Ya belum tentu. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka punya alat bukti permulaan yang cukup, bisa saja hakim mengatakan, ini alat bukti permulaannya cukup
Nggak bisa saya gugurkan, nanti aja pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke. Bisa saja terjadi seperti itu. Oke. Jadi ini bukan cara kami untuk lari dari pemeriksaan pokok perkara, tetapi semua pihak saya minta, tim hukumnya Pak Jokowi, relawan-relawannya Pak Jokowi dan masyarakat Indonesia, ayo mari sama-sama kita menantikan proses hukum. Ini proses hukum. Kami ingin menguji dulu. Dan kemarin kan Mas Roy dan Dr. Tifa kan udah kesini tuh. Di forum ini juga, forum Madilog. Dan sudah bercerita banyak bahwa mereka komit. Tidak ada istilahnya adalah kami mengorbankan Bu Tifa duluan gitu loh. Kan udah diklarifikasi kemarin. Enggak. Ini dua tim hukum berstrategi yang berbeda. Mereka ingin masuk ke pokok perkara cepat-cepat. Kami bilang jangan dulu. Kami masih melihat ada peluang. Ya kan? Dampaknya banyak Bang Mardi. Ya. Satu hal yang dampaknya serius juga nih. Kalau permohonan peradilan kami ini masih berlangsung, ini kan bisa menggoyang cara pembuktiannya dari geng Solo terhadap ijazah ini. Kenapa? Karena yang awalnya mereka berpikir bahwa persidangan ini hanya dilakukan satu kali kemudian selesai. Kan akhirnya nggak satu kali. Pak Jokowi itu bisa saja loh. Kalau persidangan pra-peradilan kami ini berlangsung, mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, pemeriksaan pokok perkara Bu Tifa, Pak Jokowi harus hadir. Begitu pokok perkara kami naik, Pak Jokowi harus hadir juga di pokok perkara kami. Disitulah kan kita akan melihat, siap nggak Pak Jokowi untuk hadir 2 kali dalam persidangannya Bu Tifa dan Mas Roy. Makanya kenapa mereka kemudian mengatakan, ini cara mengulur-mengulur waktu. Kenapa mereka membangun narasi itu? Karena strategi hukum kami ini justru akan mengganggu strategi pembuktian mereka. Pihak UGM harus diperiksa 2 kali. Diperiksa di Bu Tifa, diperiksa lagi di kami. Pak Jokowi diperiksa di Bu Tifa, harus juga diperiksa di kami. Artinya yang tadinya mereka berpikir bahwa sidang ini bisa digabungkan dalam satu forum yang sama, pembuktiannya juga bersamaan pada hari yang sama, pada jam yang sama, karena majelis hakimnya sama dan jaksa penuntut umumnya sama, mungkin Pak Jokowi ya, istilahnya kalaupun dipaksa masuk ke pengadilan, cukup 1 kali aja. Tapi dengan kami membangun strategi ini kan akhirnya mau nggak mau, Pak Jokowi, nanti Pak Jokowi datang juga di Mas Roy loh ya. Oke, jadi Bang Sangaji sekali lagi ingin meyakinkan bahwa langkah Rapid adalah bagian dari strategi dan menjamin bukan upaya untuk lari dari pokok masalah. Pra-peradilan, saya tegaskan sekali lagi Bang Mardi, ini bukan langkah pengkhianatan. Tapi ini langkah strategi hukum yang jitu di tikungan terakhir kami manfaatkan itu. Oke. Dan itu bisa berdampak kepada konsentrasi pembuktian dari Pak Joko Widodo. Oke. Dalam membuktikan fitnahan yang dilakukan oleh Mas Roy dan Bu Tifa, atau dalam membuktikan ijazahnya. Meskipun ijazah yang akan kita buktikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu porsinya hanya 10%. Sementara 90% berdasarkan keterangan Pak Jokowi sendiri dalam BAP itu adalah berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, itulah yang kemudian kami berbeda pendapat sehingga ada teman-teman tim kuasa hukum yang lain kemudian dicabut kuasanya oleh Mas Roy. Hanya lebih kepada perbedaan sudut pandang hukum. Oke. Nah, ini mumpung ada Bang Sangaji yang kayaknya kemarin belum ada ruang untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi kan. Bang Sangaji gimana ceritanya bisa bergabung dengan tim hukumnya Mas Roy sebenarnya awalnya? Oke, Bang Mardi ya. Jadi saya akhirnya percaya bahwa semua itu berawal dari niat yang baik. Di dalam Islam ada yang namanya inna'amalu binniyat. Semua itu harus berawal dari niat yang baik. Saya nggak kenal Mas Roy. Saya nggak kenal Bang Aka. Saya nggak kenal tim Taka. Saya nggak kenal tim Troya. Saya nggak kenal tim Tolkham. Tapi pada saat Mas Roy pertama kali dilaporkan di Polda Metro Jaya itu, Bang Mardi, saya memang sudah intens juga mempelajari kasus ini. Sebelum ya mengikuti dia di sosial media, di channel YouTube gitu ya. Sebelum Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka. Sebenarnya saat itu tergelitiklah dalam batin saya. Saya ingin bertemu dengan seseorang yang namanya Refli Harun.
Saya kenal Refli Harun, tapi dia nggak kenal saya. Saya ingin ketemu dengan Refli Harun. Jujur saya katakan, demi Allah. Niat saya pertama adalah, saya ingin bertemu dengan Refli Harun, supaya apa yang saya pahami tentang ilmu hukum, mungkin saya bisa sharing dengan Bang RH. Karena saat itu saya lihat Bang RH kan lebih banyak memberitakan juga soal ijazah Pak Jokowi. Niat saya itu bukan bertemu dengan Tim Taka atau Bang Ahmad Kusinudin, enggak. Justru niat saya itu adalah, dan saya ucap itu, Kasih pandangan hukum. saya ingin bertukar pikiran dengan Bang Refli Harun. Saya ucap itu, Bang Mardi, dengan seorang teman. Bahkan saya bilang kepada seorang teman, bro, lo kenal Bang RH enggak? Kenapa Bang Gafur? Kalau ada nomor kontaknya dong. Saya mau berdialog dengan Bang RH. Karena saya tahu dia menguasai hukum. Tapi bukan Allah langsung mempertemukan saya dengan Bang RH. Saya bertemu dengan seorang tersangka yang namanya Bang Rustam Effendi di Polda Metro Jaya. Dan pertemuan itu adalah pertemuan yang tidak saya sangka. Saat itu saya mendampingi seorang klien di Polda Metro Jaya, tetapi di ruang dirkrimum, di ruang tunggu dirkrimum itu ada keributan. Keributan itu antara Farhad Abbas dengan kelompok yang membela atau kelompoknya Bang Rizal Rustam Effendi lah, gitu. Kelompoknya Bang Rizal Effendi, Rizal Fadila itu lah. Karena ribut saya gabung. Loh, ini ribut apa? Disitulah saya akhirnya berdialog dengan namanya Farhad Abbas. Bang Rustam mendatangi saya, Bang Mardi. Dia bilang, Bang, saya melihat Bang Gafur kayaknya dari timur ya. Iya, saya dari Ambon. Oh, istri saya juga dari Maluku Utara. Disitulah saya diperkenalkan dengan Bang Rustam Effendi karena istrinya kebetulan orang Maluku Utara. Saya orang Maluku. Bang Rustam bilang, Bang Gafur, saya lihat kayaknya kamu mengikuti ijazah ini ya dari diskusi kamu dengan Farhad Abbas tadi. Iya Bang, saya mengikuti. Kapan-kapan lah saya perkenalkan dengan Mas Roy. Setelah itu saya diundanglah sama Bang Rustam ke acara peluncuran bukunya JWP, Jokowi White Paper, di Larazeta, di Tebet. Saat itu Mas Roy, Butiva, dan Bang Refli Harun. Diundanglah di situ Bang. Begitu diundang, saya memberikan pertanyaan atau memberikan statement. Mas Roy mendengarkan statement saya. Didekatilah sama Mas Roy. Statement kamu bagus. Nanti kapan-kapan bolehlah menjadi ahli kami gitu. Saya bilang, saya bukan ahli hukum ya. Kalau ahli hukum itu kan harus doktor. Saya hanya master gitu. Saya hanya magister hukum gitu. Praktisi. Saya hanya praktisi. Tapi nggak apa-apa Mas. Nah, selang beberapa hari dari peristiwa itu, saya dikontakkan sama Bang Rustam Effendi untuk masuk di dalam tim hukum melalui dua senior saya dari UI. Yaitu Bang Juju dan Bang Jack Aspardi Piliang. Gabunglah saya ke tim hukum itu pada saat rapat perdana di tempatnya Bang Ahmad Yani di Matraman. Dipimpin oleh seorang tokoh nasional namanya Bang Abraham Samad. Gabunglah saya di situ, datang saya di situ, Bang Mardi. Saya duduk paling pojok di ujung. Karena di situ adalah tim kuasa hukum yang rapat di situ hanyalah pengacara-pengacara. Saya ditanya oleh rekan-rekan kuasa hukum yang hadir di situ. Yang hadir ini siapa ya? Saya Gafur. Kemudian Bang Juju yang senior saya dari UI, saya juga nggak kenal juga. Tapi karena mungkin ada ikatan alma mater, ya kan? Kami cerita soal kuliah di kampus di UI, dosen pembimbingnya sampai nyambung. Akhirnya beliau bilang, itu junior saya dari UI. Rapat dimulai, ada Rismon, ada Roy Suryo, nggak ada Dr. Tifa ya, ada Bang Rizal Fadila, ya, Bang Rustam nggak ada. Dipimpin oleh Bang AS dan kemudian ada Bang Kozi. Di forum itulah saya adalah orang yang terakhir dikasih kesempatan untuk menyampaikan beberapa poin. Silakan yang mau berpendapat lagi. Saya lah meminta untuk memberikan beberapa pendapat saya. Setelah saya berbicara, ditanya oleh Bang Abraham Samad, Dinda advokat? Iya Bang, saya advokat. Pandangan hukum kamu bagus. Hari ini juga saya rekomendasikan kamu jadi tim kuasa hukumnya. Dan melalui perintah Bang Abraham Samad ke Bang AS, ke Bang AK, karena saat itu Bang Abraham Samad kan terlapor juga ya di Polda.
ya. Bang Kozi, besok hari Senin, karena kami rapat itu hari Minggu, untuk pemeriksaan beberapa terlapor ya. Besok Bang Kozinudin dan Bang Gafur besok tandem di Polda Metro Jaya. Sesederhana itu. Jadi kalau dikatakan saya mengemis, mohon maaf, saya nggak mengemis, Bang. Jadi ditunjuk oleh Bang Abraham Samad. Ditunjuk oleh Bang Abraham Samad. Dan penunjukan itu, Bang, bukan sesuatu yang by design oleh manusia. Kalau saya bilang, itulah cara Allah mempertemukan saya dengan para pejuang-pejuang ini, ya saya syukuri rahmat itu, Bang. Resminya mendapat surat kuasa? Hari itu juga. Hari Minggu itu? Hari Minggu itu juga. Langsung saya tanda tangan surat kuasa. Untuk mendampingi Mas Roy? Untuk mendampingi Mas Roy dan para pejuang-pejuang lain, termasuk di dalamnya adalah Bang Rismon. Jadi kalau Rismon mengatakan bahwa saya minta melalui dia, enggak. Saya memang pernah ketemu. Setelah di Rakyat Bersuara, saya berdialog dengan atau podcast bareng di Kuningan, tapi saya nggak minta untuk menjadi kuasa hukum. Karena saya tahu etika. Meskipun saat itu sudah ada ketertarikan saya dalam mempelajari kasus ini. Tapi Allah membuka jalan bukan lewat dia. Allah membuka jalan saya melalui Bang Rustam Effendi. Jadi wasilahnya Bang Rustam? Bang Rustam. Dan niat saya itu, Bang, adalah pertama kali ketemu Bang RH. Saya juga nggak kenal Bang RH. Dalam arti Bang RH nggak kenal saya, tapi saya kenal beliau gitu. Saya nggak pernah komunikasi sama Bang RH. Selama saya di Taka, saya nggak pernah komunikasi sama Bang Refli Harun. Tapi setelah dia bentuk tim Troya, suatu hari dia kontak saya. Gafur, saya minta kamu hadir dalam rapat tim Troya. Untuk apa, Bang? Saya mau mendengarkan pandangan kamu terkait dengan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Saya bilang, nggak apa-apa, Bang, saya hadir. Saya hadirlah bersama tim Troya. Ada Mas Roy, ada Bu Tifa juga. Ada Pak Al-Katiri dan beberapa tim kuasa hukum. Saya memberikan pandangan saya bahwa berkas lewat dari 14 hari itu ini. Kita mendasarkan pada pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Dan pandangan-pandangan saya itu sebenarnya sudah saya sampaikan ke Bang Aka. Tapi kan kemudian tidak dilaksanakan. Maksudnya Bang Aka sendiri tidak merespon gitu loh. Saya bilang sama Bang Aka, Bang, kenapa kita tidak melakukan langkah hukum untuk membela Mas Roy? Kita datangi kejaksaan. Kita pertanyakan berkas perkara ini. Saat itu tidak digubris oleh Bang Aka. Bang Aka bilang, udah kita menunggu aja. Bang Sangaji, berarti masuk ke timnya Mas Roy lebih karena panggilan jiwa? Panggilan jiwa, Bang. Dan lebih niat saya dari awal, karena saya tertarik dengan perkara ini, dan saat itu saya langsung mengucapkan kata-kata, saya pengen ketemu dengan Bang R. Dan alhamdulillahnya Bang Mardi, saya akhirnya hari ini dan bersama dengan Bang Refli Harun, bergabung dalam satu tim kuasa hukum untuk pra-peradilan. Dan saya dan Bang Refli Harun sudah menerima kuasa dari Mas Roy. Saya berterima kasih buat tim Taka. Saya berterima kasih buat Bang Abraham Samad yang luar biasa. Melalui penunjukan dia kepada saya bisa jadi tim hukum untuk Mas Roy. Saya berterima kasih juga buat Bang Ahmad Kozinudin. Seorang advokat yang saya anggap sangat luar biasa. Cerdas, berani, tegas. Tapi mohon maaf, Bang, saya tidak berkhianat kemudian keluar dari tim Taka, tidak. Tapi karena saya bergabung dalam perkara ini untuk membela kepentingan klien. Saya diminta oleh Mas Roy menghubungi saya, dan kemudian Soraya, kami dari tim Taka, setelah Mas Roy ditahan dan ditangkap itu, kami bergabung dengan timnya Mas Roy yang disebut Tolham. Mas Roy bilang, bersamai saya di pra-peradilan. Saya bilang, Mas Roy, saya memang dari awal gabung dalam tim ini kan untuk memperjuangkan idealisme hukum saya gitu. Dan saya nggak mendapatkan bayaran apapun, Bang Mardi. Pro bono? Pro bono, murni pro bono. Tapi dalam perkara ini, Bang Mardi, mohon maaf. Saya bawa hati saya dalam perkara ini. Karena niat saya dari awal adalah saya ingin memberikan apa yang saya pahami. Ilmu hukum saya yang saya pahami. Praktek hukum sebatas yang saya pahami. Saya ingin membantu Mas Roy. Bukan mencari popularitas juga? Saya tidak mencari popularitas. Jujur, saya dari awal tidak mencari popularitas. Saya ini selama ini berpraktek sebagai corporate lawyer. Pengacara korporat. Saya bukan pengacara publik. Begitu saya masuk dalam perkara ini karena atensi publiknya tinggi, ya mungkin itulah konsekuensi.
Saya nggak pernah membayangkan saya sampai sekarang aja nggak merasa populer, Bang. Meskipun saya jalan, mohon maaf, saya naik kereta misalnya, ada yang pengen foto, saya naik busway, ya, ada yang pengen foto gitu kan, Bang. Saya ke pengadilan, pengacara-pengacara yang senior-senior minta foto sama saya gitu kan. Iya, iya. Ini jujur nih, Bang. Iya, iya. Ya, atau saya ke mall besar, ada juga orang yang foto sama saya gitu. Tapi mohon maaf, Bang Mardi, saya tidak pernah merasa terkenal, enggak. Saya tetap merasa seperti manusia biasa aja. Saya tetap hanyalah seorang advokat dan tidak ada merasa bahwa ini panggung untuk mengkapitalisasi itu. Enggak, Tapi Bang. klien nambah nggak setelah bergabung? Ya seperti biasa aja, Bang. Kalau kita di corporate itu kan adalah kita punya klien-klien yang sudah ada, yang sudah established. Enggak. Saya di pidana nggak terlalu banyak mendapatkan klien di pidana, Bang. Saya banyak kan di corporate. Corporate. Corporate lawyer. Dan saya lebih banyak menghasilkan legal opinion. Oke. Ya, Oke. itu aja, Bang. Sebagai advokat, apa goal utama dari seorang Abdul Gofur Sangaji dalam kasus Roy Suryo? Meluruskan penegakan hukum, memberikan pikiran-pikiran hukum, supaya ke depan jangan lagi ada korban-korban kriminalisasi berikutnya. Kepada kaum akademisi, kepada kaum aktivis, ketika mereka mempertanyakan identitas seorang mantan penguasa. Perkara ini unik buat saya. Unik bukan karena ada 148 saksi, ada sekian puluh ahli, bukan karena pasal-pasal pidananya, bukan karena pasal 32, 35 yang ancaman pidananya berat, enggak. Buat saya unik karena ternyata dalam perjalanan sejarah bangsa kita, ada seorang mantan presiden, diragukan ijazahnya, dipertanyakan identitas pribadinya, dipergunjingkan selama bertahun-tahun kebenaran atas dokumen pribadinya yang dia gunakan untuk mendapatkan jabatan presiden. Menurut saya itu yang menarik, Bang. Bukan kita membuktikan pencemaran nama baik dan fitnahnya, yang penting tidak. Tetapi ketika seorang mantan presiden dipertanyakan ijazahnya, dipertanyakan identitas pribadinya, itu wajar dan sah dalam negara demokrasi. Kita bukan rezim totaliter. Kita bukan negara otoritarian. Kita bukan seperti Korea Utara. Begitu Anda mempertanyakan presiden, besok Anda bisa hilang. Kita negara demokrasi, Bang. Negara demokrasi basisnya hukum lagi. Apa salah orang ketika menguji identitas pribadi seseorang dan seseorang itu adalah mantan presiden? Menurut saya itulah yang menarik, Bang. Oke. Dan mudah-mudahan cerita seperti ini tidak akan lagi terulang ke depan. Oke. Ini bukan hanya sekedar kita membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik, tetapi ini adalah bagian dari kita membangun peradaban bangsa, supaya dalam perjalanan bangsa mungkin ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan tahun ke depan, tidak lagi ada lagi orang seperti Joko Widodo yang dipertanyakan identitasnya, supaya anak-anak bangsa yang besok jadi presiden, itu adalah anak-anak bangsa yang hebat. Oke. Anak-anak bangsa yang pendidikannya jelas. Anak-anak bangsa yang karena kecerdasan dan kepintarannya, mereka bisa berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Bukan hanya sekedar karena popularitas, tetapi karena kemampuan. Bang Sangaji, apa godaan terberat menjadi lawyer Roy Suryo? Saya pernah ditawarkan oleh kubu sebelah untuk memfasilitasi RJ. Saya buka-bukaan aja. Ada tawaran itu? Ada tawaran itu. Dari relawan-relawan utama Pak Joko Widodo. Tapi saya tolak dan saya blokir nomor mereka. Nggak perlu saya sebut siapa orang. Saya blokir. Apa tawarannya? Ya tawarannya adalah mereka mau memfasilitasi RJ. Langsung mereka katakan. Dengan Mas Roy dan teman-teman yang lain. Bang Rustam Effendi. Bang Rizal Fadil. Ada tawaran angka? Belum sejauh itu. Karena masih penjajakan. Tapi begitu saya tahu arahnya ke sana, saya sudah sampaikan ke Mas Roy. Mas Roy, kenal nggak orang ini? Oh, saya kenal. WhatsApp-nya begini. Saya tahu. Saya harus jujur kepada Mas Roy. Kenapa? Karena beliau klien saya. Kalau saya nggak jujur sama beliau, berarti saya ada apa-apanya dong. Dan setelah itu saya katakan, Mas Roy, saya blokir nomornya. Mungkin setelah itu beliau WhatsApp saya udah nggak bisa lagi terkirim.
centang 2. Karena cuma centang 1. Karena udah saya blokir. Tidak bisa tindak lanjut. Nggak bisa lagi, tindak lanjut. Tindak Tawaran tersebut. Dan ya kalau kemudian ada perbedaan pendapat, saya juga mungkin di sosial media juga ada yang berpendapat miring, saya kira itu wajar lah. Itu bukan sesuatu yang jelek. Dan mungkin juga buat teman-teman Taka ya. Tim Taka, saya tetap menganggap Taka adalah rumah saya. Teman-teman Taka adalah saudara saya, sahabat-sahabat saya yang hebat-hebat, yang pinter. Dan saya salam hormat buat Bang Ahmad Kusinudin. Anda tokoh advokat masa depan Indonesia. Oke. Dan fokus tetap sama ya? Tetap sama. Kita akan tetap membongkar ijazah ini. Kalaupun nantinya upaya pra-peradilan kami ini hanya menggugurkan beberapa pasal, masih ada beberapa pasal yang lain, dan beberapa pasal itu tetap akan mengantarkan kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oke. Bang Sangaji, terima kasih. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama advokat muda yang cemerlang ya, Abdul Ghafur Sangaji, pengacara dari Mas Roy Suryo terkait upaya pra-peradilan yang dilakukan sebagai bagian dari strategi hukum tim Mas Roy dalam kasus ijazah palsu. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sangaji, terima kasih. Bang Mardi, thank you.